Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Radif Ramadan. Saya adalah individu yang mampu beradaptasi dengan cepat, didukung dengan dorongan eksploratif yang tinggi sejak kecil. Meskipun saya memiliki kepercayaan diri yang rendah, saya terus meningkatkannya melalui pencapaian-pencapaian kecil yang saya raih dan juga menerima tantangan sebagai motivasi positif. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan belajar secara mandiri dan kerja sama tim. Saat ini, saya adalah mahasiswa semester 5 Teknik Industri di Universitas Singapura Nusa Karawang. Selain mengikuti kuliah, saya juga aktif mengikuti beberapa aktivitas atau kegiatan pada kepanitiaan organisasi kampus dan juga mengikuti beberapa volunteer volunteer yang di yang di yang dilakukan oleh beberapa organisasi di luar kampus. Baik, selanjutnya adalah motivasi saya mengikuti Digistar Internship DBB Telkom. Yang pertama adalah secara profesional. Saya ingin dan berminat untuk bergabung bekerja di perusahaan ini, khususnya pada bidang data scientist, karena saya memiliki kemampuan dan keterampilan yang sejalan dengan kebutuhan perusahaan, khususnya di posisi data scientist. Lalu yang kedua adalah tentu saya ingin mendapatkan manfaat dan juga pengalaman berharga dari perusahaan ini, karena yang saya ketahui perusahaan Telkom merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dan salah satu bagian daripada BUMN. Dan saya yakin bahwasanya perusahaan ini memiliki lingkungan kerja yang inovatif untuk membuka kesempatan belajar dan berkolaborasi bersama. Hal-hal tersebutlah menjadi motivasi saya untuk dapat berkontribusi dalam memajukan perusahaan. Baik, selanjutnya adalah komitmen saya dalam internship di DBB Telkom. Yang pertama adalah karena saya memiliki kemampuan adaptasi yang cepat, saya siap untuk mempelajari, mengikuti, dan juga bertanggung jawab atas job desk yang perusahaan berikan kepada saya. Lalu yang kedua adalah saya siap untuk menerima segala tantangan dan menghadapi setiap masalah yang nanti akan terjadi di kemudian hari untuk menjadi motivasi positif saya untuk terus berkembang dan dapat memperbaiki kemampuan dan juga diri saya untuk memajukan perusahaan. Lalu yang terakhir, jika saya berkesempatan untuk bekerja atau bergabung dalam perusahaan ini, saya akan berusaha untuk berkontribusi secara maksimal dan menjalankan tanggung jawab yang nanti akan diberikan kepada saya dengan semaksimal mungkin. Apabila di kemudian hari sikap ataupun ada tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang perusahaan berikan, saya bersedia untuk menerima konsekuensi yang telah ditetapkan, baik melalui tulisan ataupun teguran. Baik, komitmen yang terakhir yaitu yang ketiga, jika saya berkesempatan untuk bergabung dalam organisasi ini, saya akan berusaha untuk berkontribusi demi kepentingan perusahaan serta menjalankan tanggung jawab yang nanti dilimpahkan kepada saya dengan semaksimal mungkin. Lalu apabila di kemudian hari sikap dan tindakan saya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh perusahaan, maka saya bersedia untuk menerima konsekuensi sesuai ketentuan perusahaan yang telah ditentukan, baik secara teguran, lisan maupun secara tertulis. Baik, selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan yang saat ini saya lakukan, yang pertama adalah saya aktif mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan untuk menambahkan pengetahuan dan juga keterampilan saya, khususnya untuk di bidang yang saya lamar, dengan melalui bootcamp dan juga pelatihan online yang saat ini masih saya lakukan. Lalu yang kedua, saya aktif juga mengikuti beberapa volunteer, dan saat ini saya sedang aktif menjadi bagian dari sebuah komunitas data enthusiast di Indonesia, yaitu komunitas Data Wizard, di mana saya menjadi content and communication pada komunitas tersebut. Baik, selanjutnya adalah proyek-proyek yang berkesan yang pernah saya lalui. Yang pertama adalah analisis clustering pada data iklim Indonesia, di mana proyek ini merupakan salah satu final project dari studi independen data analis Grid Edu, di mana saya berperan sebagai project lead dengan durasi pengerjaan kurang lebih 1 bulan dengan tahapan pengerjaan menggunakan CRISP DM yang dimulai dari business understanding, data preparation, modeling, dan juga evaluation. Kendala yang saya alami ketika mengerjakan proyek ini adalah keterbatasan waktu dan keterbatasan anggota tim saya yang memiliki kemampuan dan juga pengetahuan yang kurang terhadap analisis clustering, yang mengakibatkan analisa dan metode yang digunakan kurang maksimal. Lalu solusinya, ketika proyek ini selesai, kami tetap berdiskusi untuk menentukan metode apa yang dapat maksimal digunakan pada data yang kami gunakan. Setelah didapatkan referensi yang kuat, didapatkanlah bahwasanya metode yang baik adalah menggunakan time series clustering, karena kami memiliki data time seriesnya. Jadi tidak hanya untuk di clustering saja, tapi digunakan time series lalu kemudian digunakan clusteringnya. Hasil dari proyek ini adalah pengelompokan cuaca berdasarkan data iklim Indonesia menggunakan centroid dari
analisis clustering menggunakan metode K-means. Lalu perasaan saya ketika mengerjakan proyek ini adalah tentu sangat berkesan karena saya dapat berbagi dan berdiskusi bersama untuk menentukan metode apa yang digunakan dan data apa yang akan digunakan. Lalu proyek selanjutnya adalah analisis resiko kredit pada sebuah lending company, dimana proyek ini saya berperan sebagai data scientist virtual intern di perusahaan IDX Partner. Lalu dengan durasi pengerjaan kurang lebih sekitar 2 minggu dengan tahapan menggunakan Python dan metode yang sama yaitu CRISP-DM. Lalu kendala yang saya alami saat mengerjakan proyek ini yaitu ketika analisis dilakukan terjadi imbalance data atau data tidak seimbang pada labelnya, dimana data nasabah yang diprediksi yang memiliki resiko gagal bayar terjadi imbalance atau tidak seimbang. Maka dari itu solusinya adalah menggunakan metode SMOTE, yang mana metode tersebut sangat efektif digunakan ketika sebuah data label terjadi imbalance atau tidak seimbang. Hasil dari proyek ini adalah analisis klasifikasi nasabah-nasabah mana saja yang memiliki resiko gagal bayar berdasarkan data-data historinya gitu. Dan setelah didapatkan analisis yang tepat, didapatkan model random forest lah yang memiliki akurasi yang tinggi sekitar 98%. Lalu perasaan saya saat mengerjakan proyek ini adalah tentu ini sangat memotivasi saya untuk terus belajar dan juga memahami setiap data yang ada pada setiap data yang kita miliki. Lalu selanjutnya untuk beberapa tools yang biasa saya gunakan untuk mengerjakan sebuah project atau pembelajaran dan lain sebagainya. Yang pertama adalah Python, di mana skala 1 sampai 10 Python memiliki nilai 8. Lalu yang kedua adalah SQL atau Structured Query Language dengan nilai skala sekitar 8 juga. Lalu ada untuk data visualisasi saya menguasai tools yang pertama adalah Looker Studio yaitu dengan skala 9, lalu juga ada Tableau dengan skala 7, dan yang terakhir adalah untuk machine learning yaitu tools Scikit-learn yaitu dengan skala sekitar 6. Baik, sebagai kesimpulan, DBP Telkom atau Digistar Internship merupakan salah satu peluang impian bagi saya, dan saya yakin latar belakang, keterampilan teknis, dan juga ketertarikan saya terhadap data scientist membuat saya menjadi kandidat yang ideal untuk posisi yang diberikan. Jika diberikan kesempatan untuk berkolaborasi bersama di perusahaan ini, saya siap untuk terus belajar dan tumbuh bersama perusahaan. Terima kasih atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.